Nah, Angela, minggu lalu kita belajar tentang apa, Angela? Meneladani Yesus Kristus, beberapa aspek penting yang dapat kita kembangkan saat kita melayani sebagai berikut. Ya, ada berapa aspek, Angela? Masih ingat nggak? 8. Iya, mantap. Sebelum ke pelajaran ini, Bapak mau tanya dulu, tugas yang Bapak kasih dan ulangan itu ada nggak yang Angela nggak paham? Saya baru kerjakan separuh, Pak, belum lihat semuanya. Tapi yang separuh itu udah paham aja ya, maksudnya udah bisa, udah paham soalnya ya? Ya, Pak, paham aja. Ya, sip. Oke, ini perhatikan ini ya. Bapak akan membagikan seperti biasa ya untuk pelajaran kita hari ini. Kita masih belajar tentang teladan, ya, teladan Tuhan Yesus. Tadi malam tidur jam berapa ini? Saya, Pak, Ya, tengah malam kayaknya ya. jam 11. Jam 11 atau jam 2 pagi? Saya jam 2 pagi kebangun, Pak, cas HP. Oh, Baru buka HP. iya, iya, iya. Siapa tahu jam 2 baru tidur kan matanya sampai sembab begitu. Bentar. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini kita masuk pada materi gereja peduli kepada sesama yang sakit. Jadi Angela bisa screenshot ya kalau misalnya nanti nyatatnya. Tapi kalau mau sambil nyatat silahkan pilih yang mana metodenya ya. Ya, Pak. Nah, seperti apa halnya gereja peduli pada sesama yang sakit? Kenapa? Karena setiap orang pasti pernah mengalami sakit. Ya, sakit dalam hal yang ringan maupun yang berat. Sakit yang ringan mungkin kayak kalian batuk, pilek, ya, itu sakit yang ringan. Tapi kalau sakit yang berat, nah itu adalah sakit yang seperti kita tahu pada saat ini ya, ada orang meninggal karena kena virus, lalu semakin parah yang dialaminya, lalu akhirnya sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Ada yang kena virus tapi bertahan ya, karena dia menjaga kesehatannya dan dia mematuhi apa yang disarankan oleh dokter atau yang merawat. Namun ada yang meninggal karena terlampau stres, ya, terlalu tertekan, akhirnya malah meninggal karena pikiran sebenarnya. Ya, sakitnya mungkin sakit yang membuat sesak. Ya, sakit COVID ini kan ciri-cirinya katanya bisa mengakibatkan pneumonia, pneumonia, sesak napas, lalu akhirnya kehilangan kesadaran. Nah, namun tidak
ya tidak berakibat fatal kalau dia bisa menjaga kesehatan. Nah, ini orang-orang sakit nih ya, Angela ya. Dan sekarang ini juga ada orang sakit karena mengalami musibah gempa bumi, musibah banjir. Ini yang baru-baru ini banjirnya banyak di Pulau Jawa ya, di daerah Jawa. Nah, ini semuanya disebut sakit ya. Kenapa? Karena sebagai bentuk permasalahan yang dialami oleh orang-orang. Angela pernah sakit? Pernah, Pak. Pernah Sering. ya. Sakit apa? Sakit hati? Eh, Sakit apa? kadang pilek. Oh ya, berarti masuk sakit apa? Sakit ringan itu ya? Ya, Ringan. jadi apapun yang kita alami ya, tetap kita bersyukur sama Tuhan, maupun sakit ringan, sakit berat, itu semuanya atas seizin Tuhan. Namun, sekarang kita fokusnya kepada apa sih peran gereja? Kalau yang Angel ingat, gereja itu apa sih maksudnya? Gereja itu gedungnya kah atau orangnya? Orangnya, Pak. Orangnya, betul. Jadi bukan gedung ya. Jadi kalau gedung tuh hanya kita datang ke gereja, memuji Tuhan, berdoa, udah selesai. Tapi kalau orangnya, apa ini yang bisa kita lakukan untuk menghadapi sakit tadi atau penyakit yang dalam berbentuk masalah, berbentuk penyakit sakit beneran ya, dan yang lain-lain. Jadi ya, orang-orang yang sakit itu harus dibantu. Ya, kenapa? Karena memang orang-orang yang mengalami hal-hal itu biasanya memerlukan dukungan, support. Misalnya ya, Angela lagi sakit terus malah dikata-katain sama mama papanya. Alah, badanmu lemah, kayak gitu aja sakit. Kira-kira nih, Angel dengar itu malah makin sembuh atau makin sakit? Mungkin sakit, Pak. Iya, malah makin sakit. Perkataan pun bisa membuat kita malah makin rontok ya, karena orang sakit itu bukan karena sakit dicubit ya, tapi karena mendengar sesuatu yang menyakitkan. Jadi akhirnya mentalnya terganggu. Yang harusnya mau sembuh jadi nggak sembuh karena perkataan. Nah, inilah ya peran kita sebagai orang percaya. Kita harus bisa memotivasi orang-orang yang sedang mengalami sakit, mengalami sedih, mengalami masalah dengan ya mungkin tidak dengan materi ya, kalau bisa dengan materi bagus, tapi katakan kita tidak bisa dengan materi, setidaknya dengan semangat, dorongan, motivasi, dan hal-hal yang kita punya yang bisa kita lakukan. Nah, ini ya peran daripada gereja atau kita. Nah, ini dia. Coba bacakan dulu Angela paragraf 1, silakan. C. Nggak kelihatan, Pak. Masa? Iya, Pak. Coba. Tunggu, mungkin lagi loading. Meneladani Kristus sebagai gembala. Apabila kita sendiri sedang merasa sakit, misalnya sakit yang harus dirawat di rumah sakit, atau mungkin salah seorang keluarga atau teman kita harus dirawat di rumah sakit, bagaimana rasanya? Meskipun yang sakit tubuh kita, namun hal itu juga mempengaruhi relasi kita atau hubungan kita dengan orang lain, karena mungkin kita tidak bisa lagi bekerja, sekolah. Kalau penyakit kita menular orang akan menjauhi kita. Sakit juga berkaitan dengan mental atau kita bisa mengalami sedih, takut, khawatir, dan kecewa.
samping itu, bisa juga timbul suatu pertanyaan kepada Tuhan, mengapa Tuhan memberikan penyakit tersebut kepada kita, atau di saat kita sendiri akan merenungkan apa maksud Tuhan dengan penyakit yang kita alami tersebut. Hal ini berkaitan dengan aspek spiritual atau rohani. Ya, pernah nggak waktu Angela sakit lalu bilang, kenapa sih Tuhan? Kok aku harus sakit? Pernah nggak gitu? Pernah, Pak. Iya. Itu lagi kayak marah sama Tuhan gitu ya? Marah atau enggak? Enggak, Pak, cuman kayak tanya gitu dalam hati. Oh iya, ya bagus. Pengen cepat sembuh. Pengen cepat sembuh ya. Nah, dari situ ada kesadaran Angela ya. Ada kesadaran bahwa oh rupanya kita itu pengen sembuh. Karena kita pengen sembuh, maka lalu kita ingat Tuhan. Coba kalau misalnya semuanya ya kita lancar, nggak sakit, sehat, semuanya ada, apa-apa kita perlukan ada. Kira-kira nih, bisa nggak kita malah lalai lalu lupa sama Tuhan? Bisa, Pak. Iya ya. Kalau kita ada di zona nyaman, biasanya malah bisa lupa kita sama Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan izinkan sakit, ada Tuhan izinkan ini itu, malah justru kita ingat ya, kita dekat. Tapi sebenarnya akan lebih baik ya, akan lebih baik kalau misalnya kita tidak perlu menunggu harus sakit dulu, tidak perlu harus menunggu ditegur dulu, tidak perlu menunggu harus terjadi apa-apa dulu, baru kita ingat Tuhan. Nah ini ya, jadi saat kita mengalami hal itu, jangan kita mungkin berpikir negatif, berpikir bahwa Tuhan tidak baik sama kita. Ya, pasti Tuhan izinkan itu ada rencana yang baik supaya kita lebih lagi akrab, ya, lebih lagi dekat ya sama Tuhan. Nah, itu ada di dalam Mazmur 23 Angela. Tolong dong dibacakan apa sih isinya Mazmur 23 itu? Itu semuanya, Pak. Iya dong. Biar lengkap. Mazmur 20. Mazmur 23 kan, Pak? Ya. Mazmur 23 dengan perikop, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, tahu nggak ini perkataan siapa? Perkataan Daud. Iya, betul. Ya. Jadi dia bersyukur ya memiliki Tuhan yang hebat. Karena Tuhan itu dikatakannya sebagai gembala. Maksudnya gembala apa? Yang membimbing, ya, yang menuntun. Jadi dia tidak merasa sama sekali kekurangan. Nah, kalau kita ya masih ada merasa kekurangan ini, kekurangan itu, berarti kita belum bersyukur ya. Kita belum bersyukur seperti Daud ini. Kita harus memiliki pikiran-pikiran seperti ini ya, yang selalu bersyukur. Ya, kita tahu sama-sama bahwa Daud ini hanya seorang gembala domba ya waktu itu ya. Jadi dia merasa bahwa hal-hal yang dia terima, hal-hal yang sederhana,
hal-hal yang dia terima daripada Tuhan, itu hal yang luar biasa. Katakan ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Kita pasti semuanya pernah mengalami yang namanya lembah kekelaman. Jadi jangan diartikan selalu lembah kekelaman itu ada lembah, terus lembahnya kelam. Tidak ya. Jadi lembah kekelaman ini bisa dialegoris ya, atau ditafsirkan sebagai sesuatu hal, gambaran masalah-masalah yang datang ke kehidupan kita. Banyak ya, setiap orang pasti punya masalah. Nah ini, tapi kita memiliki pikiran seperti ini, aku tidak takut bahaya. Loh, kok nggak takut? Ya iyalah, orang Tuhan beserta kita, kok ngapain takut? Nah gitu maksudnya. Jadi kita nggak takut itu bukan karena kita hebat. Kita nggak takut itu bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan kita yang menyertai kita. Jadi di ayat 6 tuh ya, Angela, dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kapan kebajikan dan kemurahan itu mengikuti dia, Angela? Kapan? Apakah seminggu saja, sebulan saja, setahun saja, atau kapan? Seumur hidupnya, Pak. Iya, betul sekali. Bayangkan ya, seumur hidup. Nah, kita mati, lalu hidup lagi ya, hidup, maka seumur hidup kita. Kapanpun, sepanjang masa atau di keabadian. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Wah, di surga nanti. Angela pernah dengar lagu kayak gini nggak? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Pernah dengar? Pernah, Pak. Kalau pernah, coba tolong nyanyikan Angela. Tapi kayaknya nggak hafal, Pak. Oh iya Kak, soalnya Bapak juga nggak hafal. Tapi lagu itu coba. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala ya kan, Pak? Iya. Atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Iya, betul. Seperti itu lagunya ya. Nah, ini selain dalam Mazmur 23 tadi ya, ada juga dalam Yeskiel 34 ya, dikatakan bahwa Allah itu sebagai gembala. Ya, jadi Allah sebagai gembala. Jadi dia memberikan gembala yang lain juga untuk menggembalakan domba-domba milik. Siapa domba-domba itu? Ya kita. Jadi kita ini adalah domba-domba. Jangan sampai jadi domba berbulu serigala. Nah ini juga ya dalam kitab Perjanjian Baru ya, Tuhan Yesus juga adalah gembala ya. Dalam Yohanes 10 tuh dikatakan Yesus tuh adalah gembala. Jadi gembala sini jangan diartikan bahwa hanya menggembalakan domba yang secara tertulis ya, tapi lebih tepatnya secara figuratif. Gembala apa? Gembala atas manusia ya, bukan gembala atas kita. Ini domba, memang domba, cuma kita ya jangan jadi domba yang tersesat. Mungkin pernah dengar cerita yang seorang gembala yang mencari satu domba lalu meninggalkan 99 domba yang lain. Enggak pernah, Pak. Pernah ya? Ya, jadi itu menceritakan bahwa betapa berharganya jiwa. Satu jiwa itu berharga sekali ya, sangat berharga. Jadi Tuhan tidak pernah menganggap bahwa jiwa yang banyak lebih baik atau lebih istimewa daripada satu jiwa. Tidak ya, semua Tuhan kasihi.
Nah, makanya sampai-sampai Tuhan rela mempertaruhkan nyawanya. Ya, dia mati untuk menyelamatkan kita semua. Nah, ini dia. Ya. Kalau dilihat-lihat sudah mulai ketemu ya apa peran gereja tadi ya. Kita lihat Tuhan Yesus aja sebagai contoh. Ini ya, ini tugas kita. Bagaimana kita juga mau bisa menuntun orang lain atau menjadi berkat buat orang lain supaya orang lain tidak tersesat. Nih banyak sekali ini ayat-ayatnya ya. Ada waktu itu Tuhan menyembuhkan banyak orang, ada yang sebelah kanan, sebelah tangannya mati, ada yang anak perwira dari Kapernaum, ada yang Tuhan menyembuhkan orang yang kerasukan setan, ada yang menyembuhkan orang lumpuh, ada lagi orang yang menyembuhkan ini ibu mertua Simon Petrus, menyembuhkan perempuan sakit pendarahan, menghidupkan orang meninggal, ya, lalu menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Banyak ya, banyak sekali. Jadi kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain saat orang lain mengalami sakit. Nah, ini waktu Tuhan menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Kelihatan nggak Angela gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, itu waktu itu ada orang yang mengalami lumpuh ya dalam 30 tahun kehidupannya. Tapi dia nggak pernah bisa masuk kolam Bethesda itu. Karena apa? Karena setiap dia mau masuk, keburu orang lain sudah masuk ke dalam kolam itu. Ya, dikatakan kolam itu kalau lagi diguncang sama malaikat, maka siapa aja yang masuk duluan sembuh. Tapi karena dia lumpuh, dia selalu terlambat masuk ke dalam situ. Akhirnya dia nggak pernah sembuh. Sampai akhirnya Yesus ada lewat di situ ya. Lalu Tuhan sembuhkan. Sampai situ ada yang ditanyakan dulu? Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Ya, bisa dibaca ini ya. Ada beberapa dimensi ya dalam kehidupan manusia. Coba, apa aja? Ini mulai baca dari sini sampai bawah sini. Kita bisa mengidentifikasi beberapa dimensi penting kehidupan manusia dan mempertimbangkan bagaimana kita bisa melayaninya. Dimensi-dimensi tersebut antara lain sebagai berikut. Dimensi fisik. Dimensi ini berhubungan dengan bagian yang tampak dari kehidupan kita. Dimensi ini terutama berkaitan dengan relasi manusia dengan bagian luarnya. Dimensi ini dapat jelas dilihat, disentuh, diraba, dan diukur. Dimensi ini dapat dijabarkan dalam aspek-aspek keutuhan tubuh, metabolisme tubuh, olahraga, pangan, sandang, papan, kebersihan tubuh, pelayanan medis. Kita dapat menambahkan aspek-aspek yang lain. Dimensi mental. Ini kayak apa, Pak, cara bacanya? Dimensi metafisik. Mental atau fisik. Yang kedua ya, dimensi mental psikis itu ya, psikis. Iya, Pak.
Dimensi mental psikis. Ya, silakan. Yang kedua, dimensi mental atau psikis. Dimensi ini berhubungan dengan pikiran, emosi, dan kepribadian manusia. Dimensi ini mengacu pada relasi seorang dengan bagian terdalam dari dirinya, dalam kurung batin. Memang dimensi ini tidak tampak, tidak dapat diraba, disentuh maupun diukur. Meskipun demikian, dimensi ini menampakkan manusia dapat berhubungan dengan diri sendiri dan lingkungannya secara utuh, bahkan bisa membuat jarak membedakan dirinya dengan orang lain. Dimensi ini dapat dijabarkan ke dalam aspek cipta, rasa, karsa, motivasi, integritas, kedewasaan emosi, kreativitas, ekspresi diri, identitas seksual, dan perasaan aman. Yang ketiga, dimensi sosial. Pada dimensi ini, manusia harus dilihat dalam kaitannya dengan lingkungan di luar dirinya. Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri, ia selalu hidup dalam sebuah relasi dan interaksi dalam lingkungan dan sesamanya secara keseimbangan. Dia tidak dapat tumbuh tanpa relasi dan interaksi. Penjabaran dari dimensi ini misalnya pada aspek. Nah, itu dulu, nggak apa-apa ya. Jadi kita 3 ini dulu ya. Ada dimensi fisik, dimensi mental atau psikis, 3 dimensi sosial. Nah, apa hubungannya ya sama materi kita hari ini? Ya jelas ada hubungannya. Karena setiap manusia itu ada aspek-aspek ini atau dimensi ini. Nah, dimensi inilah yang akan berhubungan dengan apa yang terjadi sama manusia. Nih, contoh ya, nih yang Bapak kasih blok ini ya. Nih dimensi fisik nih berhubungan dengan keutuhan tubuh, metabolisme tubuh, olahraga, pangan, sandang, papan. Coba bayangin aja ya, kalau ada orang punya dia ya, makanan punya, pakaian punya, tapi nggak punya rumah, gimana rasanya itu ya? Kira-kira gimana rasanya? Gimana? Coba kasih tanggapan. Gimana? Apa Pak tadi? Makanan ada aja, pakaian ada, tapi rumah belum punya. Enggak enak Pak rasanya. Ya nggak enak ya. Akhirnya harus mungkin menyewa, ya harus ngontrak. Sekarang kita balik lagi. Rumah punya. Ada nih rumah ya. Pakaian punya, tapi nggak punya makanan. Ayo, gimana? Gimana rasanya begitu? Sama-sama nggak enak. Gak enak juga. Lagi kita balik. Makanan punya, rumah punya, pakaiannya nggak ada. Gimana tuh? Kalau udah bisa makan kan ada tenaga Pak buat kerja. Nah, terus? Jadi bisa buat beli baju. Good. Jawaban yang berproses itu ya, bagus. Punya jawaban seperti itu mantap. Jadi benar ya bahwa saat kita punya tenaga, nah jangan kita lalu malah berdiam diri. Ayo kerja. Ya, jadi semua ini punya nih, pangan, sandang, papan tadi yang Bapak bilang punya. Tapi rupanya apa? Dia tidak punya kesehatan. Ya. Dia tidak punya ini. Dia tidak punya kesehatan.
atau katakanlah dia memiliki penyakit yang mungkin mengancam nyawanya. Semua sudah punya, tapi kesehatannya ini terganggu. Enak nggak hidup kayak gitu? Enggak, Pak. Bisa nggak dia menikmati hidupnya dengan cara sakit-sakitan? Enggak bisa. Nah, itulah dia ya. Itulah hubungannya tadi ini dengan dimensi fisik yang kita bahas tadi ya. Jadi orang itu sebenarnya dalam dimensi fisik perlu semua yang tadi yang disebut ini. Tubuhnya ya semuanya dia perlu. Kalau salah satu nggak ada pasti ada rasa yang kurang. Nggak enak tadi yang dibilang tadi ya, Angel bilang tadi. Terus yang selanjutnya ini kan dimensi mental, psikis. Ini berhubungan sama ini, ya, berhubungan sama ini ya. Nih. Nah ini, ya mental, psikis nih berhubungan sama ini. Ada cipta, rasa, karsa, ya, kedewasaan emosi, kreativitas, ekspresi diri. Coba nih, misalnya ya, misalnya kalau kita katakan ya mau berpendapat gitu di rumah, katakan misalnya orang tua lagi ngobrol, terus kita mau bilang, memberikan pendapat, Pak, Mah, aku punya usul begini, lalu rupanya orang tua bilang, kamu ini masih kecil, nggak usah ikut-ikutan. Gimana rasanya? Perasaannya Gimana rasanya kalau dianggap masih kecil, padahal udah bisa memberikan pendapat, tapi dianggap masih anak-anak, belum punya. jengkel, Pak. Jengkel ya, pastinya jengkel karena masih dianggap anak-anak. Padahal kita sudah punya ide, udah punya kreativitas nih, udah punya kreativitas, ekspresi diri. Nah, kita pasti ya, anak muda itu pasti punya kreativitas, remaja itu pasti punya ekspresi diri. Tapi rupanya diremehkan sama orang tua. Padahal orang tua harusnya mendukung. Tapi ini misal ya, mudah-mudahan orang tua dari Angela tidak seperti itu ya, selalu mendukung. Nah, jadi seperti ini. Pasti rasanya mental atau psikis kita terganggu. Jadi suatu waktu pas orang tua nanyain kayak gini misalnya, tolong dong kasih pendapat. Lalu kita hanya diam. Karena selama ini ya dianggap anak-anak. Nah itu ya. Jadi ini yang tidak boleh ya, tidak boleh terjadi. Kalau misalnya kita ya ingin berpendapat lalu ditolak, pasti kita merasa mental kita terganggu ya. Nah, namun ya inilah yang harus kita juga bisa belajar peduli ya dengan orang-orang lain, bahwa mereka juga harus dihargai, orang lain juga harus dianggap ya, seperti itu. Selanjutnya sosial nih. Nah, sosial ini ya, ini hubungannya dengan relasi atau interaksi. Ya, interaksinya bisa dengan keluarga, teman, dan kelompok. Jadi ada keluarga, ada teman, dan ada kelompok. Nah, itu yang sosial ya. Ini juga penting loh ya. Kenapa penting? Karena memang ini berhubungan langsung dengan kehidupan ya kita. Karena kita bukan makhluk individu, tapi makhluk sosial. Maka kita perlu orang lain. Tidak bisa kita merasa bahwa kita bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Yang selanjutnya ini tolong dibacakan nih, Angela. Dimensi spiritual. Dimensi spiritual atau rohani berkaitan dengan keberadaan atau jati diri manusia. Dimensi ini mengacu kepada relasi manusia dengan suatu yang berada di luar jangkauannya dengan Sang Pencipta, yakni Roh Allah sendiri
Aspek ini juga tidak tampak dan merupakan aspek rohani dari kehidupan manusia. Dalam konteks ini manusia dapat berelasi dan bergaul dengan dengan sesuatu yang agung yang dapat mengatasi kehidupannya yang berada di luar dirinya. Dimensi ini dapat kita jabarkan misalnya dalam doa, bersekutu dengan Tuhan, berbakti, beribadah, kontemplasi dan meditasi, pengharapan terhadap masa depan, visi hidup, rasa bersyukur, relasi dengan komunitas orang percaya, kesehatan, dan kita dapat menambahkan aspek-aspek yang lain. Nah, itu ya bukan kesehatan tapi kesalehan ya. Nah, ini hubungannya dengan spiritual ya, yaitu doa, bersekutu dengan Tuhan, berbakti, beribadah, kontemplasi dan meditasi. Ini kontemplasi dan meditasi ini bahasanya terlalu tinggi ya. Jadi maksudnya adalah hubungannya secara pribadi nih ya. Ini lebih kusuk, istilahnya lebih kusuk nih. Kontemplasi dan meditasi ini. Tidak cukup hanya kita misalnya dengar di gereja, tidak, tapi kita sendiri yang secara khusus berkomunikasi dengan Tuhan atau menggali isi Alkitab secara pribadi ya, tidak mesti harus menunggu Bapak Ibu pendetanya, tapi kita sendiri mencari tahu isinya. Kita sendiri ya yang membangun hubungan dengan Tuhan. Ini bagus ya. Jadi ini hal-hal yang disebut dimensi tadi ya. Ada fisik, sosial, terus psikis, lalu spiritual ya. Jadi ada 4 hal dimensi yang kita sebut sebagai aspek penting yang ada dalam diri manusia. Kalau hal ini tidak ada dalam diri manusia ya, atau keempatnya ini tidak ada, maka bisa dipastikan manusia itu tidak normal ya, karena ada yang timpang dari dalam dirinya, ada yang hilang dari dalam dirinya. Nah, ya jadi saling berkaitan, saling mempengaruhi nih keempat-empatnya ini. Nah, jadi ini yang harus ya menjadi kepekaan daripada fungsi daripada gereja atau kita. Bagaimana kita bisa melihat hal ini sebagai kebutuhan orang lain. Misalnya saat orang itu sedang perlu psikisnya ya, mentalnya sedang lemah, maksudnya dia perlu dukungan, maka berilah motivasi. Terus katakan dia lagi jauh dari Tuhan, maka berilah dia dukungan untuk mendekat sama Tuhan. Misalnya dia lagi sakit, maka berilah dia obat biar dia sembuh, atau doakan dia supaya dia sembuh. Bila dia tidak punya pakaian, maka berilah dia pakaian. Nah, itu ya peran daripada gereja. Atau dia tidak punya makanan, berilah dia makanan. Nah, seperti itu ya. Intinya apa sih yang kita bisa lakukan ya? Memang nggak boleh juga dipaksa sampai kita mungkin katakan mau membantu orang lain lalu sampai kita akhirnya ngutang sana sini misalnya. Jangan juga seperti itu, tapi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, kita bantu orang lain. Sampai situ ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada ya mungkin kita akhiri dulu pembelajaran kita. Ini kamera Angela, kenapa ini mati? Duh, menjelma jadi pohon. Silakan. Pak. Silakan tutup, pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar tentang-Mu ya Tuhan. Biarlah pelajaran ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan berganti aktivitas ya Tuhan. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.